Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Wijayanto, CGP Angkatan 11, kelas 119A dari Kabupaten Sidoarjo. Pada video ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.1 atau menjelaskan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD dan strategi untuk menjalankan pemikiran KHD tersebut di kelas atau sekolah saya. Bagian pertama, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan, yaitu tuntunan terhadap kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuannya adalah membentuk manusia merdeka, yaitu manusia yang hidupnya baik lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan pendidik sebagai petani atau tukang kebun, sedangkan anak sebagai bibit tanaman yang ditanam. Pendidik merawat dan menjaga tanaman tersebut agar tumbuh dengan baik. Anak diberi kebebasan, sedangkan pendidik sebagai pamong yang memberi tuntunan dan arahan. Pendidikan hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, bukan mengubah dasarnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut KHD, pendidikan anak sejatinya menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, atau bisa dikatakan sebagai lingkungan sosial, lingkungan alam atau geografis dan budaya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, atau dapat dikatakan sebagai keterampilan yang dipelajari oleh anak sesuai zamannya. Kodrat zaman saat ini berkaitan dengan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Kodrat alam berkaitan dengan konteks sosial budaya atau kearifan lokal yang ada di sekitar anak. Pendidikan dapat mengambil konten-konten dari luar, namun tetap disaring atau diselaraskan dengan kearifan lokal bangsa Indonesia. Budi pekerti. Budi pekerti disebut juga dengan karakter atau watak. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif dengan karsa atau afektif. Dua hal ini dapat menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti adalah keselarasan atau keseimbangan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Anak dilatih untuk memahami dan mengelola diri, menyadari bahwa mereka tidak hidup sendiri, sehingga mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab bagi kemerdekaan dirinya dan orang lain. Ketiga hal di atas tercermin dalam semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo berarti pendidik hendaknya menjadi teladan budi pekerti yang baik
kepada anak. Ing madya mangunkarsa berarti pendidik berada di tengah-tengah anak sebagai among yang menuntun dan mengarahkan kodrat anak untuk berkembang secara optimal. Tutwuri Handayani berarti pendidik mendorong, memotivasi, atau memberikan ruang kepada anak untuk belajar secara merdeka. Bagian kedua, strategi penerapan pemikiran KHD di kelas atau di sekolah saya. Asas penerapan. Dalam usaha melaksanakan pendidikan yang menuntun, KHD mengenalkan asas trikon yang terdiri dari kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Asas kontinuitas atau kesinambungan. Pendidikan yang menuntun dilaksanakan melalui perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan yang menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Asas konvergen atau berpikiran terbuka. Pendidik hendaknya memiliki pemikiran yang lebih terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Asas konsentris atau berpusat pada karakter bangsa Indonesia. Pendidik hendaknya menuntun anak dengan berpusat pada kepribadian karakter budaya bangsa kita sendiri untuk menghadapi perubahan kodrat zaman seperti abad 21 saat ini. Strategi penerapan di sekolah saya. Pembiasaan nilai-nilai karakter siswa. Kegiatan ini dilakukan dengan menyambut kedatangan siswa di pagi hari, kemudian melatih kepemimpinan siswa dengan cara melaksanakan pemilihan ketua kelas setiap bulan. Siswa secara bergantian melakukan kampanye, bertindak seolah-olah menjadi KPU, melakukan pemilihan, dan lain sebagainya. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kegiatan ini saya lakukan dengan membuat kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, seperti membuat rangkaian listrik virtual menggunakan aplikasi PET. Melibatkan murid dalam kegiatan menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. Saya mengajak murid saya untuk bergotong royong membersihkan kelas dan lingkungan sekitar sekolah. Mengenalkan budaya kepada siswa. Saya memberikan tugas kepada siswa untuk membuat konten video tentang percakapan yang memuat cangkriman. Percakapan ini harus menggunakan bahasa Jawa. Demikian penjelasan mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan strategi penerapan pemikiran tersebut di kelas atau di sekolah saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu dalam mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran KHD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.